Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons video viral Roy Suryo dan Dr. Tifa berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Roy dan kawan-kawan bersama Dr. Tifa sengaja ziarah kubur dan mendoakan sang kakek serta nenek dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini, Gibran menyampaikan, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada. Ya, pemirsa, Menteri fenomenal dengan popularitas meroket netizen gadang-gadang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa maju jadi calon wakil presiden RI. Ya, Purbaya mengaku tidak begitu pikirkan usulan tersebut. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Bahkan hal tersebut membuat popularitas Purbaya melesat. Namun saat ditanya soal peluangnya maju menjadi calon wakil presiden RI, Purbaya mengaku tak begitu memikirkan hal tersebut. Purbaya menilai masa kerjanya yang baru sebulan terlalu singkat sehingga belum sampai menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi secara menyeluruh karena masih di tahap awal. Baru juga sebulan kerja. Tapi dapat antusiasme dari warga gini Pak, dari netizen juga. Kalau ekonomi bagus ya itu begitu turun lagi. Ekonomi kan naik turun, jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga apa jam. Belum kali ya Pak ya? Belum. Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuman di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Sebelumnya, 8 Oktober 2025, genap sebulan Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebulan menjabat Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa penuh gebrakan. Menjabat sebagai bendahara negara, Purbaya sempat bergurau. Tugas yang diembannya lebih santai saat memimpin LPS. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Salah satu gebrakan paling fenomenal adalah mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke 5 bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara. Tak hanya itu, akibat salah satu rencana kebijakannya memotong anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2026, Purbaya sempat digeruduk 18 gubernur se-Indonesia Selasa kemarin. Meski demikian, sejumlah gebrakan lain juga telah dibuat Menteri Keuangan Purbaya, di antaranya. Pertama, tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 untuk memulihkan industri tembakau yang mengalami tekanan bisnis 3 tahun terakhir. Kedua, bagi-bagi diskon pajak seperti insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji 10 juta rupiah. Ketiga, perpanjang keringanan pajak 0,5% bagi UMKM hingga 2026. Keempat, perangi produk tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia dari Cina yang telah menguasai 99% pasar busana seperti busana muslim. Kelima, kejar 200 penunggak pajak besar dengan total tagihan yang sudah ingkrah 50 hingga 60 triliun rupiah. Keenam, membuat kawasan khusus industri hasil tembakau untuk produsen rokok ilegal supaya mudah melegalkan usahanya. Sebulan menjadi Menteri Keuangan, Purbaya mengaku tidak bisa lagi bersantai karena jadwal kerja sebagai bendahara negara sangatlah padat. Ia pun sempat bergurau, tugasnya lebih santai saat memimpin lembaga penjamin simpanan pada 2020 hingga 7 September 2025.
Lonjakan itu nggak kerasa, soalnya tuh jalan terus nggak berhenti. Capek juga ya. Kalau dibandingkan di LPS, enakan di LPS lebih santai. 8 Oktober 2025, genap sebulan, Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam 2-3 tahun ke depan, bahan bakar minyak di Indonesia akan dicampur dengan etanol 10%. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang akan digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol 10% dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk membuat minyak yang bersih dan ramah lingkungan, serta mengurangi impor minyak Indonesia yang saat ini masih sangat tinggi. Meski sudah disetujui, Bahlil masih belum bisa memastikan kapan penerapan campuran etanol dan bensin berjalan. Saat ini pemerintah tengah menghitung dengan rencana penerapan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia resmi tidak akan memberikan visa untuk atlet senam Israel. Keputusan ini diambil lantaran hingga kini Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Gelaran senam artistik dunia yang digelar di Jakarta kemungkinan tidak akan diikuti oleh atlet senam asal Israel. Lantaran pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan visa bagi atlet asal Israel. Pemerintah pun tekankan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka. Pemerintah juga terus menerima penolakan dari berbagai kalangan atas keikutsertaan Israel dalam kejuaraan ini. Rencananya gelaran kejuaraan dunia senam artistik 2025 akan digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia memastikan atlet Israel tidak akan berpartisipasi pada kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Federasi Senam Internasional mendukung langkah pemerintah Indonesia. Atlet gimnastik Israel dipastikan tidak akan datang ke Indonesia dalam kejuaraan dunia senam artistik yang digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persani, Ita Yuliati, mengatakan hal itu dipastikan setelah pemerintah Indonesia menolak visa milik ke-6 atlet tersebut. Diketahui ke-6 atlet yang ditolak ke Indonesia, diantaranya Eyal Indik, Artem Dolgopiat, Ron Piatov, Lee Hiras, Roni Samai, dan Yali Sosani. Mereka dipastikan tidak akan hadir, ya, karena secara visa juga sudah di-cancel. Kemudian dan FIG juga sudah menyatakan tadi pagi kepada saya bahwa akan menyatakan satu mendukung keputusan pemerintah Indonesia dan yang kedua memastikan Israel tidak hadir.
Sementara itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sapta Oktohari menyampaikan Presiden Federasi Senam Internasional Morinari Wanatabe sudah menyatakan secara resmi mendukung keputusan Indonesia. Presiden Watanabe juga sudah menyampaikan langsung kepada saya bahwa sepenuhnya keluarga besar FIG mendukung semua keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sehingga insya Allah atas dukungan dari semua pihak, kita akan sama-sama nanti menjadi saksi sejarah untuk pertama kali kejuaraan dunia World Championship Gimnastik bisa terlaksana dengan baik di Jakarta. Adapun kejuaraan dunia senam artistik ini digelar di Indonesia untuk pertama kalinya di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 di Indonesia Arena GBK Jakarta. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung tegas menolak kedatangan atlet senam Israel untuk berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel ikut serta dalam ajang olahraga apapun di Jakarta karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina, hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tak memiliki ambisi untuk menjabat sebagai pemimpin Jakarta lebih dari 1 periode. Menurutnya, masa jabatan sebagai gubernur akan menjadi penutup dari perjalanan panjangnya di dunia birokrasi dan politik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menjabat hanya 1 periode sebagai pemimpin Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Pramono saat menjadi narasumber dalam sebuah acara Bank Plat Merah di Jakarta. Di depan seluruh tamu undangan yang hadir, Pramono mengaku tidak memiliki ambisi untuk menjabat sebagai pemimpin Jakarta lebih dari 1 periode. Politisi PDIP ini menegaskan masa jabatannya sebagai gubernur akan menjadi penutup dari perjalanan panjangnya di dunia birokrasi dan politik yang telah digelutinya selama 25 tahun. Dalam pemerintahan dan politik selama 2 dekade, Pram pernah menjadi anggota DPR, menjabat sekretaris negara di era Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo, hingga akhirnya dipercaya menjadi gubernur Jakarta. Organisasi, perusahaan, tentunya kita harus punya target. Kalau orang bertanya dengan saya, apa sih target saya? Supaya nanti gak di ini sama ini. Saya target saya pengen jadi gubernur 1 periode. Tetapi saya memutuskan dan benar pada 1 periode dan berhenti. Saya udah menjadi pejabat terlalu lama banget. 25 tahun gak pernah putus. Tambah 5 tahun jadi gubernur dan 30 tahun udah lah. Pramono menegaskan bakal menuntaskan kepemimpinan di Jakarta sampai selesai masa jabatan. Pram juga berjanji menyelesaikan persoalan pendahulunya di Jakarta yang tidak selesai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang pra-peradilan mantan Mendikbud Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang memasuki tahap pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam waktu dekat. Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, mempertanyakan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka. Hotman menilai penyidik belum pernah menjelaskan pihak yang diduga diperkaya dalam kasus tersebut, termasuk nilai dan cara terjadinya dugaan perkayaan. Ia menegaskan selama proses penyidikan tidak ada aliran dana yang mengalir kepada Nadiem dan audit BPKP dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 juga menyatakan pengadaan laptop Chromebook sesuai prosedur dan harga wajar. Hotman menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem tidak berdasar dan hanya berdasarkan kesimpulan sepihak tanpa pembuktian jelas. Kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, bahkan ditahan, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan. Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung selaku pihak termohon dalam sidang, Roy Riyadi, menegaskan penetapan tersangka terhadap Nadiem sudah sesuai dengan prosedur hukum. Tadi udah kita bacakan poin-poinnya dalam kesimpulan kami. Pertama, bahwasanya penetapan tersangka atas pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Pihak Kejagung pun mengaku sudah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai relevan untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Dari Jakarta, Wenda Nura, Yudi Richard, iNews melaporkan.